Bayangkan hutan terbakar hebat. Api menjilat ke segala penjuru, tapi satu masjid di tengahnya tetap utuh. Tidak tersentuh api sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa bocah misterius yang selalu datang ke masjid itu setiap malam? Dan kenapa pasukan Israel tiba-tiba gemetar ketakutan? Kalau kamu penasaran, simak cerita ini sampai habis ya. Tulis di komentar kamu dari kota mana. Dan jangan lupa klik subscribe buat dukung channel ini terus tumbuh. Yang udah subscribe, semoga rezekimu diluaskan, hatimu ditenangkan, dan segala urusanmu dimudahkan oleh Allah. Amin. Yuk, kita mulai ceritanya. Musim panas tahun itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di Israel. Panas yang tak terkendali melanda wilayah utara, mendorong terjadinya kebakaran hutan besar yang begitu hebat. Semua bermula pada hari yang biasa, ketika api yang kecil di pinggir hutan tiba-tiba meluas. Angin kencang yang berhembus cepat membantu api merambah, membakar segala yang ada di jalannya. Ratusan hektar hutan yang tadinya hijau lebat kini menjadi lautan api. Daerah-daerah yang sudah padat penduduk, seperti kota Haifa dan Acre, mulai merasakan dampaknya. Penduduk setempat panik, lari menyelamatkan diri. Sebagian besar harta benda hancur dalam sekejap. Dari rumah-rumah yang terbakar, suara jeritan menggema, sementara di jalan-jalan, kendaraan-kendaraan yang terjebak macet membuat suasana semakin kacau. Namun, di tengah bencana yang melanda, ada satu tempat yang tetap terasa seperti rumah. Masjid An-Nur, sebuah masjid tua yang sudah berdiri sejak abad ke-17, masih teguh berdiri di Kafar Al-Quds, sebuah desa kecil di utara Israel. Masjid ini terkenal dengan arsitekturnya yang megah, serta sejarah panjangnya yang penuh dengan perjuangan umat muslim setempat. Imam Syekh Hamid, seorang pria tua yang telah memimpin masjid ini selama lebih dari 30 tahun, selalu meyakini bahwa masjid ini adalah rumah bagi semua yang mencari kedamaian. Dengan usianya yang hampir 80 tahun, Syekh Hamid tidak pernah takut dengan ujian hidup apapun, termasuk kebakaran yang sedang melanda. Tetapi, pada hari itu, meskipun penuh dengan keyakinan, hatinya terasa gelisah. Api sudah semakin mendekat. Masyarakat yang tinggal di sekitar masjid mulai mengungsi, sementara mereka yang tinggal di sekitar masjid berkumpul untuk mempersiapkan diri. Jaga masjid ini seperti kita menjaga iman kita. Insya Allah, masjid ini akan tetap berdiri, ujar Syekh Hamid kepada para jamaahnya yang panik. Semua yang hadir merasa terharu dengan kata-kata sang imam. Mereka pun memulai evakuasi. Namun, yang tidak mereka ketahui, kebakaran itu semakin ganas. Api melahap hampir setiap bangunan yang ada di sepanjang jalur yang dilaluinya, dan Masjid An-Nur menjadi satu-satunya bangunan yang tampaknya masih aman. Bahkan api yang mengelilingi masjid seolah-olah berbalik arah, tidak menyentuh bangunan suci tersebut. Apakah ini pertanda? Ataukah kebetulan semata? Saat pagi tiba, sebuah pemandangan yang menakjubkan menyambut setiap orang yang datang untuk melihat kerusakan akibat kebakaran yang baru saja terjadi. Apa yang mereka saksikan sangat luar biasa. Masjid An-Nur yang terletak tepat di pusat kebakaran besar itu, berdiri tegak tanpa sedikit pun tersentuh api. Kubah masjid yang terbuat dari batu masih bersinar memantulkan cahaya matahari pagi yang lembut. Tidak ada kerusakan, tidak ada abu, dan yang lebih mengejutkan, meskipun api telah membakar segalanya di sekitarnya, masjid tetap berdiri kokoh seperti belum ada yang terjadi. Relawan pertama yang tiba di lokasi adalah Elias, seorang pemadam kebakaran yang berasal dari Tel Aviv. Ketika ia pertama kali melihat masjid itu, ia benar-benar terperangah. Ia mencoba memanggil rekan-rekannya untuk memastikan apakah mereka juga melihat hal yang sama, karena apa yang terjadi di depan mata mereka benar-benar tak terbayangkan. Ini mustahil, ujar Elias dengan ternganga. Bagaimana mungkin masjid ini selama sementara semua bangunan lainnya terbakar habis? Ujarnya, masih mencoba memproses kenyataan yang ia saksikan. Tidak hanya Elias yang terkejut, sebagian besar warga yang datang untuk membantu melihat pemandangan yang sama. Mereka semua berkumpul di sekitar masjid, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan seorang warga Palestina yang berasal dari desa tetangga, Ahmed, juga tercengang. Ia melangkah mendekat dan menyentuh dinding masjid yang masih terasa dingin meskipun suhu udara sangat panas akibat kebakaran. Kita semua telah melihat kebakaran yang menghancurkan segalanya di sekeliling kita. Tapi ini, masjid ini, masih berdiri tanpa sedikit pun terbakar, kata Ahmed, dengan suara yang bergetar. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan ilmiah yang masuk akal untuk apa yang terjadi pada masjid tersebut.
Api yang mengelilinginya seolah menghindar, dan meskipun banyak orang yang menduga kebetulan semata, namun ada banyak saksi mata yang meyakini bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Semenjak kejadian itu, berita tentang Masjid An-Nur yang selamat dari kebakaran besar itu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Media internasional mengangkatnya sebagai sebuah fenomena yang luar biasa. Tidak sedikit yang mempercayai bahwa ada tangan yang tak terlihat yang menjaga masjid itu, sementara yang lainnya mencoba mencari penjelasan ilmiah yang masuk akal. Elias, yang sebelumnya terkejut dan bingung, mulai berbicara dengan koleganya, seorang ahli meteorologi bernama Dr. Miriam Ben-Zur, yang berusaha mencari penjelasan rasional untuk kejadian itu. Apakah mungkin angin atau arus udara yang mendorong api untuk menghindari bangunan ini? Tanya Elias, masih mencoba mencari penjelasan. Dr. Miriam menggelengkan kepalanya. Saya sudah menganalisis arah angin dan suhu api. Tidak ada yang logis. Api bisa saja melompat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi masjid ini seolah dikelilingi oleh dinding yang tidak terlihat yang menahan api. Jawabnya tampak bingung. Seiring berjalannya waktu, spekulasi berkembang. Para jurnalis dari berbagai negara datang untuk meliput fenomena ini, dan beberapa di antaranya mulai mengaitkan kejadian tersebut dengan keajaiban agama. Syekh Hamid, sang imam yang sudah lama memimpin masjid itu, tidak begitu terkejut dengan apa yang terjadi. Ia percaya bahwa masjid ini dijaga oleh Allah, dan inilah bukti nyata dari kekuasaannya. Bagi Syekh Hamid, ini bukan sekadar kebetulan. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa setelah kejadian itu, seolah-olah ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya, menguatkan imannya lebih dari sebelumnya. Para jamaah masjid juga merasakan hal yang sama. Beberapa orang mulai datang berkunjung ke masjid untuk menyaksikan keajaiban tersebut. Namun, meskipun banyak yang melihat kejadian ini sebagai sebuah mukjizat, tidak semua orang setuju dengan pandangan itu. Ada beberapa orang yang mulai meragukan adanya campur tangan spiritual dalam kejadian tersebut, dan mereka lebih memilih untuk mencari penjelasan rasional. Tetapi bagi sebagian besar warga Kafar Al-Quds, apa yang mereka saksikan itu adalah sebuah bukti bahwa Allah benar-benar menjaga rumahnya. Mereka yakin bahwa masjid ini selamat bukan hanya karena keberuntungan semata, tetapi karena keberkahan dan perlindungan darinya. Setelah kejadian itu, banyak pertanyaan yang terus menghantui pikiran orang-orang, baik yang tinggal di sekitar Masjid An-Nur maupun yang datang dari luar. Banyak yang ingin tahu, bagaimana mungkin sebuah bangunan dapat selamat dari kebakaran dahsyat yang melahap semua yang ada di sekitarnya? Apakah itu hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur semuanya? Seiring berjalannya waktu, berbagai spekulasi semakin berkembang. Banyak orang yang datang ke Masjid An-Nur untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri, berharap bisa menemukan jawaban dari fenomena yang sulit dijelaskan ini. Beberapa orang mulai berpikir bahwa kejadian ini adalah sebuah pertanda yang harus diambil hikmahnya. Mereka percaya bahwa Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya yang taat. Sementara itu, Syekh Hamid yang sudah lama memimpin masjid itu tidak terganggu dengan keramaian yang terjadi. Ia tetap tenang dan terus mengingatkan jamaahnya untuk selalu menjaga ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah. Ia tahu, meskipun banyak orang datang untuk melihat keajaiban, yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa memahami makna dari kejadian ini. Syekh Hamid berkata, "Ini adalah ujian bagi kita semua. Bukan hanya kebakaran yang harus kita hadapi, tetapi bagaimana kita menyikapi ujian yang datang dari Allah. Keajaiban ini bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dipahami. Kita harus lebih mendekatkan diri kepadanya." Namun, di luar masjid, pertanyaan masih terus berkembang. Banyak orang yang ingin mengetahui lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Para ilmuwan, ahli cuaca, dan bahkan para ahli fisika datang untuk mencoba menjelaskan kejadian ini. Mereka semua berusaha mencari penjelasan rasional, tetapi tetap saja, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memadai. Dr. Miriam Ben-Zur, sang ahli meteorologi yang sebelumnya mencoba memberikan penjelasan, kembali menyelidiki keadaan masjid tersebut. Ia mencoba menganalisis pola angin, suhu udara, dan arah api. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada penjelasan ilmiah yang dapat menjelaskan bagaimana Masjid An-Nur bisa selamat ketika segala sesuatu di sekitarnya hancur. Tidak mungkin ini kebetulan, kata Dr. Miriam, yang mulai merasa bingung. Kita sudah mengecek semua faktor alam, tetapi tidak ada yang sesuai dengan penjelasan ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Miriam semakin tertarik untuk menggali lebih dalam.
dan mulai melakukan pendekatan lebih intensif pada warga sekitar dan pengurus masjid. Ia mulai berbicara dengan Syekh Hamid, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian tersebut dari sudut pandang agama dan spiritual. Syekh Hamid menjelaskan dengan penuh keyakinan, apa yang kita lihat ini adalah keajaiban dari Allah. Dia yang menjaga rumahnya. Masjid ini selamat bukan karena teori ilmiah atau kebetulan, tetapi karena keberkahannya. Miriam tidak bisa sepenuhnya menerima penjelasan itu, tetapi ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada aspek yang lebih besar daripada yang bisa dijelaskan oleh sains. Ia merasa harus menemukan jawaban. Meskipun dalam hati kecilnya ia mulai merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengatur dunia ini. Keajaiban yang terjadi di Masjid An-Nur semakin menarik perhatian banyak pihak, tidak hanya dari kalangan ilmuwan dan warga biasa, tetapi juga dari para pejabat dan tokoh agama. Beberapa hari setelah kejadian itu, beberapa pejabat tinggi dari pemerintah Israel datang untuk mengunjungi masjid tersebut. Mereka ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada dampak sosial atau politik dari kejadian ini. Salah satunya adalah David Ben-Ari, seorang pejabat senior yang menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Kebakaran di Israel. Ia merasa perlu untuk memberikan pernyataan resmi mengenai kejadian ini, dan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan terjamin. Ben-Ari juga membawa tim dari pihak berwenang untuk memeriksa lebih lanjut kondisi masjid tersebut. Saat tiba di lokasi, Ben-Ari tampak terkejut. Seperti halnya banyak orang lainnya, ia tidak percaya bahwa masjid itu benar-benar selamat dari kebakaran. Ia mendekati Syekh Hamid dan bertanya, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kami telah melihat bagaimana api menghancurkan seluruh kota, tetapi masjid ini tetap berdiri utuh. Apakah ini benar-benar keajaiban?" Syekh Hamid dengan tenang menjawab, "Ini adalah perlindungan dari Allah. Masjid ini adalah rumahnya, dan Allah tidak akan membiarkan rumahnya dihancurkan begitu saja." Ben-Ari dan timnya mendengarkan dengan seksama. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Keajaiban ini sangat jauh dari penjelasan yang mereka harapkan. Ben-Ari merasa terhormat bisa bertemu dengan Syekh Hamid, tetapi dalam hati ia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah percakapan singkat, Ben-Ari kembali ke timnya dan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka memeriksa kondisi bangunan masjid, mencari kemungkinan adanya kerusakan struktural atau kebocoran yang bisa membahayakan bangunan. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Masjid tetap utuh, bahkan dindingnya pun terasa kokoh. "Ini tidak masuk akal," kata Ben-Ari dengan frustrasi. "Kebakaran ini sangat besar, dan ada banyak bangunan yang hancur, tetapi masjid ini tetap selamat. Saya rasa kita harus lebih memperhatikan kejadian ini, mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Ben-Ari akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui keajaiban ini, meskipun ia tetap memberikan penjelasan bahwa kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan dan penyebab pasti dari kebakaran belum ditemukan. Namun, meskipun para pejabat berusaha mencari penjelasan, keajaiban di Masjid An-Nur semakin kuat dipercaya oleh masyarakat. Bagi mereka, kejadian ini adalah sebuah tanda dari Allah yang menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Semakin banyak orang yang datang ke Masjid An-Nur, dan semakin banyak pula cerita yang tersebar tentang keajaiban yang terjadi. Tidak hanya orang-orang dari dalam Israel yang ingin melihatnya, tetapi juga turis asing, jurnalis internasional, dan peziarah dari berbagai negara mulai berdatangan. Setiap orang berharap dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri fenomena yang luar biasa ini. Di media sosial, video dan foto masjid yang utuh di tengah kebakaran hutan menjadi viral. Ribuan orang berkomentar, berbagi, dan mengungkapkan kekaguman mereka. Banyak yang menilai ini sebagai sebuah mukjizat, sementara sebagian lain masih berusaha mencari penjelasan rasional. Namun, ada juga pihak-pihak yang skeptis, yang tidak yakin bahwa apa yang terjadi di Masjid An-Nur adalah keajaiban. Mereka berpendapat bahwa kebakaran itu adalah sebuah fenomena alam yang memiliki penjelasan ilmiah, dan bahwa kebetulanlah yang membuat masjid itu tidak terbakar. Beberapa pakar meteorologi bahkan mencoba menjelaskan bagaimana angin dan kondisi cuaca bisa menciptakan keadaan yang menyebabkan api tidak menyentuh masjid tersebut. Namun, bagi sebagian besar orang yang datang untuk menyaksikan keajaiban ini, penjelasan ilmiah tidaklah begitu penting. Mereka merasakan kekuatan yang lebih besar, sebuah energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata atau teori-teori ilmiah. Mereka merasakan kedamaian yang datang dari dalam hati mereka,
seolah-olah mereka sedang berada di tempat yang penuh dengan keberkahan. Syekh Hamid merasa terharu dengan banyaknya orang yang datang untuk melihat Masjid An-Nur, tetapi ia juga khawatir bahwa sebagian dari mereka datang hanya untuk mencari sensasi. Ia tidak ingin orang-orang melupakan pesan utama dari kejadian ini. Ia terus mengingatkan jamaahnya bahwa yang terpenting bukanlah melihat keajaiban, tetapi bagaimana mereka bisa meningkatkan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Jangan datang ke sini hanya untuk melihat fenomena. Datanglah untuk mendapatkan pelajaran dan mengingat kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup ini, ujar Syekh Hamid saat memberikan ceramah di masjid. Meski begitu, pesan-pesan tersebut kadang sulit diterima oleh mereka yang lebih tertarik pada sensasi dan keajaiban itu sendiri. Masjid An-Nur terus menjadi pusat perhatian, dan banyak yang datang hanya untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau fenomena lainnya yang terjadi. Media internasional mulai memberikan liputan yang lebih luas tentang kejadian yang terjadi di Masjid An-Nur. Beberapa stasiun berita terkenal mengirimkan tim jurnalis untuk meliput dan menyelidiki lebih lanjut. Mereka menghubungi berbagai ahli untuk memberi komentar mengenai fenomena tersebut. Beberapa jurnalis bahkan mengadakan wawancara langsung dengan Syekh Hamid untuk mendapatkan pandangannya mengenai kejadian yang luar biasa ini. Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di televisi internasional, Syekh Hamid dengan tenang menjelaskan, "Kami tidak mencari pujian atau sorotan. Semua ini adalah milik Allah, dan kami hanya menjalankan tugas untuk menjaga rumahnya. Keajaiban ini adalah bukti kasih sayangnya yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata." Wawancara tersebut mendapatkan reaksi yang beragam. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kata-kata Syekh Hamid, namun tak sedikit juga yang menganggapnya berlebihan. Di media sosial, komentar-komentar pro dan kontra terus bermunculan. Beberapa orang menganggap Syekh Hamid sebagai tokoh yang bijaksana, sementara yang lain menganggapnya sebagai orang yang memanfaatkan situasi untuk memperbesar pengaruhnya. Namun, meskipun ada banyak kontroversi, semakin banyak orang yang datang ke masjid. Masjid An-Nur menjadi simbol harapan dan kekuatan iman bagi banyak orang, terlepas dari berbagai perdebatan yang ada. Sementara itu, Syekh Hamid semakin fokus pada tugasnya untuk menjaga masjid dan terus memberikan ceramah kepada jamaah. Namun, ia tidak bisa menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan oleh liputan media yang semakin meluas. Sebuah dilema muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapinya. Namun, ia tetap yakin bahwa ini adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. "Kami harus terus berdoa dan bersabar," kata Syekh Hamid dalam hati, "agar kita tidak terjebak dalam hiruk-pikuk dunia ini dan selalu ingat bahwa segala sesuatu adalah kehendak-Nya." Namun, di luar masjid, ada kekhawatiran mulai berkembang. Para pejabat dan pihak berwenang mulai merasakan dampak dari popularitas masjid ini yang semakin meluas ke seluruh dunia. Mereka mulai mempertanyakan apakah fenomena ini akan mempengaruhi stabilitas politik di wilayah tersebut. Ada yang khawatir bahwa kejadian ini akan memperburuk ketegangan antara agama dan politik di Israel. Meskipun begitu, Syekh Hamid tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak terpengaruh oleh dunia luar. Ia terus menjalankan tugasnya dengan penuh pengabdian, berdoa agar masjid tetap aman dan terus memberikan inspirasi bagi umat manusia. Ketika Masjid An-Nur semakin dikenal, banyak tokoh besar dari berbagai latar belakang mulai tertarik untuk mengunjungi masjid ini. Beberapa di antaranya adalah tokoh agama, ilmuwan, dan bahkan pejabat politik dari berbagai negara. Mereka datang dengan harapan dapat menyaksikan sendiri fenomena yang telah menggemparkan dunia ini. Salah satu yang datang adalah Dr. Huda, seorang ilmuwan fisika terkemuka dari Mesir, yang dikenal karena ketertarikannya pada fenomena alam yang tak terjelaskan. Ia sudah membaca banyak laporan tentang kebakaran hutan yang tidak menyentuh masjid, dan ia sangat ingin mengetahui penjelasan ilmiah di balik kejadian ini. Pada kunjungannya, Dr. Huda berbicara panjang lebar dengan Syekh Hamid mengenai fenomena tersebut. "Saya percaya bahwa ada penjelasan ilmiah yang bisa ditemukan, Syekh," ujarnya. "Tapi saya juga menghargai pandangan Anda yang melihat ini sebagai sebuah keajaiban. Saya ingin belajar lebih banyak." Syekh Hamid menyambut dengan ramah. "Kami percaya ini adalah ujian dari Allah, Dr. Huda. Penjelasan ilmiah bisa sangat menarik, tetapi pada akhirnya, kami merasa ini adalah anugerah yang diberikan untuk memperkuat iman kami." Dr. Huda terdiam sejenak, merenungkan kata-kata tersebut. Ia mungkin seorang ilmuwan yang terbiasa mencari bukti melalui angka dan rumus, tetapi ada sesuatu yang dalam dirinya yang merasa tergerak oleh ketulusan Syekh Hamid dan jamaah masjid.
Sebagai ilmuwan, ia tahu bahwa tidak semua fenomena dapat dijelaskan dengan logika, dan kadang-kadang, keajaiban bisa saja terjadi tanpa bisa dijangkau oleh pemahaman manusia. Selain Dr. Huda, seorang pejabat tinggi dari PBB juga mengunjungi masjid tersebut. Ia membawa serta beberapa delegasi untuk melihat langsung fenomena yang tengah menghebohkan dunia. Pihak berwenang ini sangat tertarik untuk mengetahui apakah fenomena tersebut bisa berdampak pada politik dan hubungan internasional, mengingat situasi yang tegang antara Israel dan negara-negara tetangga. Namun, kedatangan mereka tidak disambut dengan kegembiraan. Banyak jamaah yang khawatir bahwa masjid ini akan dipolitisasi atau bahkan dipergunakan untuk tujuan tertentu. Syekh Hamid selalu mengingatkan bahwa masjid ini adalah tempat ibadah dan tidak ada niat lain selain untuk mencari keridaan Allah. Kami tidak ingin menjadi bagian dari politik. Syekh Hamid berkata dengan tegas kepada salah satu pejabat yang datang. Kami hanya ingin menjaga rumah Allah dan mengajak umat untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Meskipun ada kekhawatiran di antara jamaah, kedatangan tokoh-tokoh besar ini semakin menambah sorotan media terhadap Masjid An-Nur. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru bagi Syekh Hamid dan komunitas masjid. Mereka harus menjaga agar niat awal mereka tetap terjaga, tidak terjerumus dalam dunia politik atau ambisi pribadi. Para jamaah pun semakin sadar akan tantangan ini. Mereka berdoa agar Masjid An-Nur tetap menjadi tempat yang penuh kedamaian dan ketenangan, tanpa ada gangguan dari luar yang bisa merusak tujuan awal mereka. Hari demi hari, Masjid An-Nur semakin menjadi pusat perhatian, dan semakin banyak orang yang datang untuk melihat keajaiban tersebut. Namun, ada satu kejadian yang mengagetkan dunia. Ketika api besar mulai melanda daerah sekitar masjid, sebuah kejadian yang lebih luar biasa terjadi. Pada malam hari, tepat di saat kebakaran hutan mencapai puncaknya, sebuah fenomena alam yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di langit. Beberapa orang yang hadir di masjid melihat seberkas cahaya yang sangat terang, yang berasal dari arah masjid. Cahaya tersebut tidak hanya terang, tetapi juga memiliki warna yang sangat indah, hampir seperti pelangi yang berkilau. Saksi mata yang berada di dekat masjid melaporkan bahwa cahaya itu tidak hanya menerangi masjid, tetapi juga area sekitarnya yang telah terbakar. Anehnya, api di sekitar masjid tampak redup, sementara cahaya itu semakin intens, seolah-olah melindungi masjid dari segala bahaya. Keajaiban ini membuat banyak orang tertegun, dan berita mengenai cahaya tersebut segera tersebar luas. Di media sosial, orang-orang mengungkapkan kebingungannya dan mencoba memberikan penjelasan atas fenomena ini. Namun, banyak yang merasa bahwa kejadian ini adalah bukti lebih lanjut dari kekuatan Allah, sebuah tanda bahwa masjid ini benar-benar dilindungi olehnya. Syekh Hamid, yang menyaksikan kejadian tersebut bersama jamaah lainnya, merasa sangat terharu. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian dan anugerah yang sangat besar bagi mereka semua. Dengan rendah hati, ia berdoa di hadapan Allah agar masjid tetap aman, dan agar umat yang datang untuk beribadah dapat merasakan kedamaian dan keberkahan darinya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi olehnya, ujar Syekh Hamid, dengan suara yang penuh harapan. Sejak saat itu, Masjid An-Nur semakin banyak dikunjungi, bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh orang-orang dari berbagai agama yang datang untuk merasakan kedamaian dan keajaiban yang terjadi. Fenomena alam yang tak terjelaskan ini membuat banyak orang merasa bahwa masjid ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan, dan mereka merasa lebih dekat dengan Allah. Namun, ada juga yang mulai bertanya-tanya apakah ini adalah pertanda akan sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Setelah cahaya menakjubkan itu terlihat di langit, suasana sekitar Masjid An-Nur berubah drastis. Bukan menjadi tegang, tapi justru semakin sakral. Setiap langkah menuju masjid serasa menyentuh bumi yang diberkahi. Para jamaah, dari berbagai penjuru dunia, datang bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk berdiam diri, bersujud, dan menangis dalam doa. Tapi kejadian menakjubkan belum berhenti di situ. 3 hari setelah cahaya muncul, sebuah suara gemuruh muncul dari dalam tanah, terdengar sangat jelas di seputaran area yang pernah terbakar. Suaranya seperti getaran berat yang dalam, tidak menimbulkan kerusakan, namun membuat hati siapapun yang mendengarnya menjadi gentar. Anehnya, suara itu hanya terdengar di luar pagar masjid. Mereka yang berada di dalam masjid, justru tidak mendengar apa-apa, hanya merasakan ketenangan luar biasa. Seorang peneliti dari Jerman yang sedang berada di lokasi segera melakukan pengukuran seismik dan hasilnya sungguh aneh. Tidak terdeteksi aktivitas gempa atau pergeseran lempeng bumi. Secara ilmiah,
Suara itu tidak ada, ujarnya dengan wajah bingung. Tapi kita semua mendengarnya. Ini seperti pesan yang dikirim dari tempat yang tak terjangkau oleh alat kami. Syekh Hamid hanya tersenyum tenang mendengar semua analisa ilmiah itu. Ia tidak menolak sains, tapi ia percaya ada hal-hal yang memang sengaja dibiarkan misterius oleh Allah, agar manusia tahu batas dirinya. Sementara itu, banyak penduduk sekitar yang mengaku mendapat mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat api yang mencoba melahap masjid, tapi ditahan oleh tangan-tangan bercahaya dari langit. Dan dari langit itu pula, terdengar suara yang menggetarkan hati, "Jangan takut, karena tempat ini bukan milik siapapun, kecuali milikku." Cerita ini menyebar dengan cepat. Para wartawan yang awalnya skeptis, kini lebih memilih untuk diam dan hanya merekam. Beberapa dari mereka bahkan ikut menangis saat menyaksikan jamaah sujud di malam hari, dengan langit terbuka dan angin lembut yang terasa seperti belayan kasih sayang. Yang mengejutkan lagi, beberapa pohon di sekitar masjid yang sebelumnya hangus kini mulai menumbuhkan tunas baru, lebih hijau dan segar dari sebelumnya. Para ahli botani menyebutnya regenerasi alami, tapi masyarakat yakin, itu adalah tanda bahwa Allah tengah memperindah taman rumahnya. Salah satu jamaah yang paling tersentuh adalah seorang pria Yahudi tua bernama Eliaf. Ia tinggal tidak jauh dari lokasi masjid. Suatu malam ia datang, berdiri di luar pagar masjid, dan hanya menatap. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi tempat ini, rasanya seperti rumah yang sudah lama kucari. Tidak ada kebencian di sini, hanya kedamaian. Mungkin dunia butuh lebih banyak tempat seperti ini. Kata-katanya sederhana, tapi membuat banyak hati tersentuh. Tidak sedikit dari jamaah yang mendekatinya, menyapanya, dan mengajaknya duduk bersama. Tidak ada kebencian, tidak ada prasangka. Hanya manusia yang bertemu dalam keheningan malam, di bawah langit yang memayungi masjid yang utuh, dalam kasih sayang Allah yang terus terasa. Malam itu, suara dari dalam tanah menghilang. Langit menjadi sangat tenang. Tapi hati setiap orang yang hadir, justru dipenuhi guncangan. Guncangan keyakinan, rasa haru, dan sebuah pertanyaan sunyi yang menggema dalam dada mereka masing-masing. Apa sebenarnya yang Allah sedang tunjukkan kepada dunia? Di balik semua kehebohan yang terjadi, seorang pria yang selama ini memilih diam akhirnya angkat bicara. Namanya Kapten David Rosman, komandan pasukan pemadam kebakaran yang memimpin langsung upaya pemadaman saat kebakaran hebat melanda wilayah barat utara Galilea. Ia dikenal sebagai sosok profesional, tegas, dan skeptis terhadap hal-hal gaib atau yang berbau agama. Tapi siang itu, dalam sebuah konferensi pers dadakan, Kapten David berdiri di podium dengan wajah berbeda. Matanya terlihat sembab, dan ia bicara dengan suara serak. "Aku menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu apapun," ucapnya di depan wartawan. Api sudah sangat dekat dengan bangunan itu. Jaraknya tak lebih dari 7 meter. Kami semua yakin masjid itu akan hangus dalam hitungan menit. Tapi entah bagaimana, api berhenti, seperti menabrak dinding tak terlihat. Kami terus menyemprotkan air, tapi arah api tidak berubah. Ia tetap menjalar ke segala arah, kecuali ke masjid itu. Ruangan menjadi hening. Tak ada yang berani menyela. Saat malam tiba, saya duduk bersama pasukan di sekitar lokasi. Beberapa anak buah saya mulai menangis. Mereka tidak tahu kenapa. Salah satu dari mereka bilang dia mendengar suara zikir yang lirih dari arah masjid. Padahal kami sudah pastikan masjid itu kosong. Tidak ada satupun orang di dalam. Wartawan mulai gemetar menulis. Kamera menyorot wajah Kapten David yang menunduk. Saya sendiri tidak pernah percaya hal-hal semacam ini. Tapi malam itu, saya melihat cahaya keemasan muncul dari kubah masjid. Cahayanya tidak menyilaukan, tapi membuat hati saya merasa ringan, damai. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya dalam hidup saya menangis tanpa tahu alasan jelasnya. Seorang wartawan muda berdiri dan bertanya pelan, "Apa yang Anda rasakan sekarang, setelah semua ini?" Kapten David mengangkat kepalanya perlahan. Ia menatap langsung ke arah kamera dan berkata, "Saya tidak tahu apa maksud semua ini. Tapi saya tahu satu hal. Tempat itu dilindungi. Dan bukan oleh tangan manusia." Pengakuan Kapten David membuat banyak orang tersentuh. Beberapa di antara kru berita bahkan mematikan kamera dan memilih duduk diam, termenung dalam sunyi. Sebagian dari mereka
yang selama ini mengabaikan tanda-tanda spiritual, mulai berpikir ulang tentang hidup yang mereka jalani. Sementara itu, di dalam Masjid An-Nur, suasana hikmat tidak berkurang sedikit pun. Setiap malam, lampu dinyalakan, bukan untuk penerangan, tapi untuk menyambut kedatangan hati-hati yang mencari ketenangan. Zikir dan tilawah menggema perlahan, membasahi dinding-dinding yang masih utuh setelah musibah besar. Syekh Hamid yang berada di pojok masjid hanya tersenyum kecil saat mendengar pengakuan Kapten David. Ia tidak terkejut. Baginya, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu memang telah dipilih oleh Allah untuk melihat kebenaran, bukan lewat logika, tapi lewat rasa. Ketika hati sudah terbuka, bisiknya lirih, maka bahkan api pun akan bersujud. Malam itu, suasana terasa berbeda. Seolah langit dan bumi bersatu dalam senyap, memperlihatkan bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang dicari, tapi yang menjemput mereka yang tulus mencarinya. Malam keempat setelah kebakaran besar di barat Galilea, langit mendung namun tidak menurunkan hujan. Udara terasa sejuk, seolah alam sedang mengambil jeda setelah menyaksikan kedahsyatan api dan kebesaran kuasa Allah. Namun bukan cuaca yang menjadi pembicaraan malam itu, melainkan seseorang yang selama ini nyaris tidak diperhatikan oleh siapapun. Nur, gadis kecil yatim yang tinggal di sekitar masjid. Nur hanyalah bocah berusia 9 tahun. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, rambutnya sering dikuncir seadanya. Ia tidak pernah ikut bermain dengan anak-anak lain. Hari-harinya dihabiskan di Masjid An-Nur, membantu membersihkan karpet, menyusun sandal jamaah, dan mengelap jendela. Tak banyak yang tahu, Nur juga hafal beberapa surat dalam Al-Quran dan rajin berdoa dengan bahasa yang polos namun penuh harap. Setelah kejadian masjid yang tetap utuh meski sekelilingnya luluh lantak, Nur menjadi pusat perhatian. Beberapa orang bersaksi, saat api sudah sangat dekat, mereka melihat Nur berdiri di tangga masjid, memandang kobaran itu sambil menengadahkan tangan ke langit. Ia tidak lari seperti warga lain. Ia tidak menjerit. Ia hanya berdoa, dengan tenang. Ya Allah, bisiknya saat itu, jangan biarkan rumah MU terbakar. Di sini tempatku bicara sama MU. Kata-kata itu terekam dalam hati seorang jurnalis wanita dari Turki bernama Lela Karaman. Lela secara kebetulan berada di Israel untuk meliput konflik di perbatasan, tapi tiba-tiba diarahkan ke Galilea karena kehebohan berita masjid yang tidak terbakar. Ia awalnya tak percaya, tapi setelah menyaksikan masjid itu dari dekat, hatinya luluh. Aku melihat anak itu, ucap Lela dalam wawancaranya dengan media luar negeri. Ia berdiri seperti tidak takut apapun, seakan tahu bahwa tempat itu akan dilindungi. Dan saat aku bertanya siapa namanya, ia hanya menjawab satu kata, Nur. Lela kemudian memutuskan untuk tinggal sementara di desa tersebut. Ia menolak tawaran kantor pusatnya untuk kembali ke Istanbul. Setiap hari, ia datang ke masjid, duduk bersama Nur, mendengarkan kisah polosnya tentang hari-hari di masjid, tentang rindu pada ayahnya yang wafat dalam konflik, dan tentang malam-malam panjang yang ia isi dengan membaca Al-Quran di balik tirai. Kadang aku minta sama Allah supaya kasih aku peluk, kata Nur sambil tersenyum. Dan rasanya, waktu aku duduk di pojok masjid, aku merasa hangat, kayak ada yang peluk aku betulan. Lela tak kuasa menahan air mata. Ia tahu, kisah ini bukan sekadar berita. Ini adalah pesan. Pesan tentang keteguhan, tentang iman yang tulus, dan tentang seorang anak kecil yang diam-diam menjadi saksi keajaiban besar. Seminggu kemudian, Lela membuat keputusan yang mengguncang dunia jurnalisme. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dalam sebuah siaran langsung, ia mengenakan jilbab, menatap kamera, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara bergetar. Aku tidak bisa berpaling lagi, katanya. Aku melihat keajaiban, dan aku menemukan cahaya itu dalam Nur, dalam masjid ini, dan dalam ketenangan yang selama ini kucari. Hari itu, untuk pertama kalinya, Masjid An-Nur dipenuhi oleh ratusan orang, bukan karena api, tapi karena harapan. Jamaah datang dari berbagai penjuru, tak peduli bangsa dan bahasa. Mereka duduk bersama, saling menyapa, dan larut dalam lantunan ayat-ayat suci yang mengalir dari pengeras suara masjid. Syekh Hamid berdiri di mihrab dengan mata berkaca-kaca. Ia tak banyak bicara, hanya memandang Nur yang duduk di saf depan, menggenggam tangan Lela. Keheningan malam itu seakan membisikkan satu kebenaran sederhana. Keajaiban bukan milik orang besar. Ia milik mereka yang tulus, yang berserah, dan yang percaya.
bahkan di tengah kobaran api. Dan masjid itu, yang dulu hanya dianggap bangunan tua di pinggir bukit, kini menjelma jadi cahaya yang menyinari hati-hati yang haus akan kedamaian. Itulah Nur. Bukan hanya seorang anak, tapi cahaya yang menyala saat dunia nyaris padam. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keajaiban seringkali terjadi bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena ketulusan iman dan doa yang keluar dari hati yang bersih. Dalam situasi yang tampak mustahil, harapan bisa tetap menyala lewat keyakinan kepada Allah. Seorang anak kecil yang tak punya apa-apa secara duniawi, bisa menjadi jalan hadirnya perlindungan dan hidayah bagi banyak orang. Dari sinilah kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada usia, status, atau jabatan, melainkan pada hati yang yakin, pasrah, dan berserah kepada Sang Pencipta. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seolah nyata untuk membangkitkan emosi, nilai spiritual, dan mengajak kita semua merenung. Walau tidak benar-benar terjadi, kisah ini mengandung hikmah mendalam yang patut kita ambil bersama sebagai pelajaran hidup dan pengingat dalam memperkuat iman. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh, terinspirasi, atau mendapatkan pelajaran dari kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.